Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, karya kerasulan, karya misi kami seringkali mendapat tantangan, mendapat ancaman, bahkan mungkin pembunuhan. Nyawa kami taruhannya, karena kami mewartakan Putramu Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami berani mengambil risiko sekecil apapun, sebesar apapun, akan karya kerasulan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada satu aspek lain yang harus kita perhatikan, yaitu aspek ancaman risiko. Karya kerasulan Yesus tidak berarti kita mendapatkan rasa nyaman, rasa enak, rasa gembira. Tidak. Karena kita tahu bahwa zaman Yesus pun dia harus menjadi martir, berkorban, mati untuk menunjukkan karya Allah, karya Bapa, taat kepada Bapa. Tak ada yang tidak baik dalam diri Yesus. Satu pun. Entah hidup Yesus, entah kata-kata Yesus, entah apapun yang dilakukan Yesus, semuanya adalah kebaikan dalam dirinya sendiri dan dalam diri orang lain. Dan hal yang sama Yesus ingatkan kita bahwa akan ada serigala, akan ada domba yang bukan serigala berbulu domba. Mungkin di depan kita bagus, tapi kemudian bisa memfitnah, bisa mengejek, bahkan bisa membunuh kita. Mungkin di Indonesia tidak terasa, tetapi di daerah-daerah yang baru, yang fanatik, daerah-daerah yang tidak menerima Yesus atau menolak Yesus sebagai Allah. Dan mereka menganggap agama kita adalah agama yang kafir, agama yang harus dibasmi, harus dihancurkan. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, kita berhadapan dengan situasi yang risiko terbesar adalah kematian ketika orang lain tidak bisa menerima apa yang kita katakan. Dan itu kita bisa lihat dalam diri para martir kita. Di zaman-zaman yang lalu begitu kuat, di Indonesia masih lumayan karena ada Pancasila. Orang bebas mewartakan kabar gembira tanpa harus menghina agama lain. Tetapi tetap kita paling tidak toleransi begitu kuat di Indonesia. Tetapi kalau kita berani seperti di Cina misalnya, kita dilarang, gereja Katolik dilarang secara publik, secara bersama-sama. Dan sekarang juga dilarang lewat medsos untuk menyebarkan berita-berita Injil kepada orang lain. Ya, jadi bentuk-bentuk larangan dan diskriminatif dan larangan itu sangat strict. Taruhannya adalah nyawa, atau dipenjara, atau disiksa, atau diperlakukan tidak adil bertahun-tahun. Beberapa waktu yang lalu Santo Titus Brandsma harus meregang nyawa, disuntik dengan racun dan mati di kamp tahanan Nazi. Ya, karena menolak ajaran Nazi yang keliru, yang sesat. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang mungkin kita sadari bahwa kenapa kita memiliki keberanian dan kekuatan seperti itu, karena sekali lagi kebenaran ajaran Yesus sendiri. Bagi kita, meskipun di lain pihak agama lain pun memiliki yang sama, mereka yakin apa yang mereka terima itu adalah kebenaran yang tak bisa diganggu gugat. Ya, jadi itu saudaraku terkasih. Yang kedua, bahwa kata-kata Yesus, "Hendaklah kamu tulus seperti merpati, ya, cerdik seperti ular." Nah, inilah saya kira yang menjadi pegangan kita, bahwa tidak lagi cukup kita menobatkan mereka menjadi orang Katolik, orang Kristen yang percaya pada Yesus, tetapi membuat mereka menjadi manusia yang baik, manusia yang menghargai orang lain, manusia yang cinta kasih
itu saja sudah merupakan suatu bentuk karya misi yang luar biasa. Kita bisa hidup berdampingan dengan siapa saja. Ya. Nah inilah, di satu sisi ini merupakan sesuatu dilema, di sisi lain di satu sisi ini merupakan suatu pilihan yang sangat bijak di dalam dunia sekarang. Ya. Kita bisa bergaul dengan banyak orang lain agama, berbagai macam agama, dengan hidup damai, hidup rukun, tanpa harus menjadikan orang lain beragama kepada kita, percaya pada kita. Dan itulah yang dilakukan Yesus juga pada zamannya. Apakah Yesus memaksa orang untuk mengikuti apa yang dia kehendaki? Juga tidak. Yesus memberikan kebebasan orang, kalau kamu mau taat padaku dan mau sungguh-sungguh, ya sudah. Tapi bila tidak juga tidak apa-apa. Ada keputusan hati nurani untuk orang untuk percaya pada Yesus atau tidak. Jadi ini suatu bentuk pelayanan yang kerasulan, di mana kita bisa berdamai dengan orang apapun juga, supaya orang bisa berbuat baik sebaik mungkin, sebisa mungkin, dan menghargai orang lain. Ini satu pilihan. Pilihan lain adalah bahwa sesuai dengan situasi kita, ya apapun juga kita merasa bahwa inilah agama yang terbaik. Dan kita yakin dengan penuh keyakinan, dengan penuh keseriusan, tetapi cara kita mewartakan adalah cara yang lembut, cara yang sopan, cara yang sangat manusiawi, cara yang bisa diterima oleh banyak orang, tetapi tetap mewartakan Kristus. Ya. Ini yang saya kira butuh kebijakan, butuh kebijaksanaan, butuh sikap-sikap yang sangat positif, ya. Jadi dengan kata lain, masuk dengan cara mereka, keluar dengan cara kita. Tidak frontal dalam menghadapi orang-orang yang berbeda dengan kita. Ya. Jadi dibutuhkan sekali lagi berbagai macam strategi, ya, di mana orang digerakkan untuk mengimaninya sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam dunia medsos, Tuhan sendiri yang ketika kita tidak mampu dan tidak bisa membuat orang percaya pada Yesus karena keketatan, karena radikal, karena fanatisme di daerah-daerah tertentu, misalnya di Madura, di Aceh, di Makassar, yang hampir mungkin tidak bisa diduga bahwa mereka bisa menjadi beragama yang lain. Tetapi Tuhan ternyata bekerja luar biasa. Tuhan bekerja juga menobatkan mereka, orang-orang Aceh, orang Madura, orang-orang yang diajarkan bahwa hanya agama mereka yang paling benar, yang lain adalah agama yang sesat. Tapi Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Dan itu menarik bagi saya, bagaimana Tuhan sendiri yang akhirnya bekerja dengan caranya, dengan rahmatnya. Maka saya kira permintaan Yesus itu sungguh harus kita penuhi, yaitu mintalah, ya, dan mohonlah kepada Tuhan, ya, tukang menuai. Dan kalau dengan caranya sendiri, kalau kita tidak bisa, Tuhan sendiri yang akan bekerja dengan mengubah orang dengan cara Tuhan sendiri, bukan cara kita. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi setelah itu kita juga tetap harus berdoa untuk karya misi, dan kita doakan untuk para misionaris di daerah-daerah berat, di daerah-daerah sulit, di daerah-daerah yang penuh bahaya, ya, untuk bisa membuka Kristus, mewartakan Kristus. Terutama dunia medsos sekarang ini, di mana orang terbuka dan membuka diri, sehingga begitu banyak orang kemudian tersentuh, terjamah, dan kemudian tanpa sengaja mendengarkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sejati dalam kehidupan kita, yaitu bertemu dengan Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Semoga kita semua terus berdoa untuk karya misi dimanapun kita berada, dan kita tetap berdoa untuk mereka yang berada dalam karya misi, terutama mereka yang berada dalam situasi yang berbahaya. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.